Lagian kau itu anak perawan, mana boleh berpikiran seperti itu. Kesal JJ, tak habis pikir dengan putri sambungnya itu. Ya Tuhan, kenapa otak cucuku bisa kurang sound sih? Batin Oma Airin berdecak kesal sambil menatap Raya. Iya deh, iya, yang udah mantan perawan, kabur. Raya secepat mungkin melarikan diri. Raya, awas lo ya. Teriak JJ, lantaran kesal dengan teman sekaligus anak sambungnya itu. Ngapai teriak-teriak? Lagian yang diucapkan Raya benar kan? Mantan perawan, Oma Airin menimpali lalu tertawa terabahak. Mom. JJ cemberut kesal. Ayo sayang. Kita ke kamar saja, lama-lama di sini otak kita ikut geser, ucap Sander, menuntun istrinya menuju kamar mereka. Hei. Anak kurang aja. Aku sumpahin apa ya? Oma Airin memikirkan kata-kata untuk menyumpahi putranya, sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sander berjalan menaiki tangga beriringan dengan JJ, saat mendengar ibunya berteriak, ia menoleh ke belakang dan menjulurkan lidahnya meledek ibunya. Benar-benar kurang garam. Maki Oma Airin pada putranya. Dat. Tegur JJ pada suaminya. Iya ya sayang. Jangan kayak gitu apa sama Momi, nanti kualat loh, istri cantiknya menasehati, saat sudah di dalam markas tempur. Iya maaf, enggak lagi, jawab Sander, lalu melepaskan jas dan juga kemejanya menyisakan celana panjang, kemudian Sander merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Aku mau mandi dulu, Dat, JJ bergegas ke diri. Iya sayang, jawab Sander. JJ keluar dari kamar mandi hanya menggunakan baju seksai berwarna putih. Ia melihat suaminya memejamkan matanya, karena tak ingin mengganggu waktu istirahat suaminya, JJ duduk di tepi tempat tidur menghadap ke jendela. Tanpa disadari, sejak tadi Sander memperhatikan istrinya dan diam-diam memotret istri cantiknya itu. Sayang, panggil Sander. Dat, sudah bangun? JJ menoleh dan tersenyum lembut. Aku hanya memejamkan mata, tidak tidur, jawab Sander dan menatap JJ tak berkedip. Jangan menatapku seperti itu, Dat. Protes JJ, karena suaminya sudah memberi kode. Jantung JJ berdegup dengan cepat, apalagi suaminya terlihat sangat menggoda dengan tubuh bagian atas terbuka memperlihatkan roti sobeknya, juga bulu-bulu kasar yang tumbuh di area dada dan di bawah pusarnya. Ah, sangat seksi dan menggoda. Sander menopang kepalanya dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya untuk jadi bantalan kepalanya dan jangan lupa tatapan mesumnya itu ditunjukkan untuk istrinya. Dat. Sander melengkungkan bibirnya, hanya sedikit. Kemarilah. Tidak mau. Ini masih sore, Dat. Tolak JJ. Hei. Aku hanya ingin memelukmu, Sander merentangkan kedua tangan berototnya. Dengan ragu JJ menghampiri Sander dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang itu. Sander mengecup kepala JJ dengan penuh cinta. Kamu cantik dan seksi, bisik Sander. Pasti Oma yang mengganti semua baju tidurmu? Tanya Sander. Iya, JJ mengangguk dalam pelukan itu. Dedi tidak suka? JJ mendongak, ingin melihat ekspresi wajahnya. Suka, tapi aku lebih suka jika kamu tidak mengenakan apapun, bisik Sander, terdengar menggoda. Is mesum. JJ menarik bulu yang tumbuh di dada suaminya, membuat Sander memekik sakit. Au, sudah berani nakal ya?
Nakalnya sama suami sendiri, giliran JJ yang menggoda suaminya. Membuat Sander gemas untuk tidak menerkam istrinya. Dat! Pekik JJ saat suaminya sudah berada di atasnya. Satu ronde di sore hari, ucap Sander, tersenyum nakal dan dengan cepat ia meloloskan pakaian istrinya. Dat! JJ tidak dapat menolak jika sudah begini. 1 jam berbagi peluk dan bercinta dengan berbagai gaya, akhirnya mereka mencapai puncak langit ke-7. Terima kasih sayang, Sander menciumi seluruh wajah istrinya yang terlihat sangat kelelahan. Mau kemana? Sander menarik JJ ke dalam pelukannya. Mau ke kamar mandi Dat, mau membersihkan ini. Nanti dulu aku belum selesai. Dedi. Hanya 1 ronde loh, kesal JJ, bukan tidak ingin melayani suaminya, tapi tubuh JJ sudah sangat lelah karena sudah digempur suaminya 2 kali dengan durasi yang cukup lama. Baiklah, Sander mengalah. Lagian juga ia kasihan melihat istrinya yang terlihat sangat kelelahan. Ayo kita ke kamar mandi, ajak Sander, membuat JJ beringsut mundur. Hanya mandi sayang, aku janji, Sander lalu menggendong tubuh polos istrinya. Sander menepati janjinya, hanya mandi tidak ada kegiatan lainnya. Ya, walaupun tangannya tidak bisa diam untuk menjamah tubuh istrinya. Dat, aku ngantuk, begitulah JJ, setelah selesai mengasah pedang. Ayo, sini. Aku akan menghangatkan tubuhmu. Grab. Sander merengkuh tubuh istrinya dan membawanya ke dalam dekapan hangatnya. Tak perlu waktu lama keduanya sudah terlelap, hingga malam menjelang. Dedi sama mami kecil mana, Oma? Tanya Raya, saat di meja makan tidak melihat kehadiran ayah dan ibu sambungnya. Jangan pikirkan mereka. Sudah ayo makan, ucap Oma Airin. Tapi, mereka sedang sibuk mengasah pedang. Hah, pedang? Pedang apa Oma? Dan untuk apa? Tanya Raya dengan wajah bingungnya. Untuk mencetak adikmu, ucap Oma Airin kesal. Hah, pedang? Adik? Maksudnya gimana sih? Diam Raya. Ucap Oma Airin bukan marah tapi karena kesal Raya terlalu banyak bertanya. Tapi ucapan Raya terputus karena Oma menyumpal mulutnya dengan paha ayam goreng. Diam dan nikmati makan malammu, ucap Oma Airin melanjutkan makannya. Sedangkan Raya menggut-manggut sambil mengunyah ayam goreng itu. Enaknya ayam gorengnya, ucap Raya sambil terus mengunyah. Devan datang ke kediaman keluarga Clark bersama kedua orang tuanya, untuk membicarakan tanggal pernikahannya dengan Raya. Setelah sepakat menentukan tanggal pernikahannya yang dilaksanakan 3 bulan lagi, kedua orang tua Devan pun sudah kembali ke Kanada karena mereka juga pebisnis sukses di sana dan perusahaannya tidak bisa ditinggalkan terlalu lama. Urusan pernikahan Devan dan Raya pun diurus oleh Oma Airin sepenuhnya, karena Oma Airin sendirilah yang ingin mengurus pernikahan cucunya. Dan selama 3 bulan menuju pernikahannya Devan dilarang keras untuk mencium Raya dan itu adalah titah dari sang calon mertua juga kedua orang tuanya. Tapi mulai dari sinilah cobaan Devan dimulai karena Raya selalu menggodanya. Ceka, bisa minggir gak? Devan berdecak kesal lantaran Raya tak ingin beranjak dari pangkuannya. Enggak. Pengen kayak gini terus, jawab Raya cuek, dan semakin mengeratkan pelukannya karena posisi duduk Raya seperti koala. Kau benar-benar pengen nyiksa aku ya? Kesal Devan. Ih, kenapa sih dari tadi marah terus? Raya cemberut kesal dan menatap sinis Devan. Siapa yang marah? Ucap Devan. Memang dia tidak marah tapi hanya kesal karena tidak bisa meraup bibir berwarna merah ceri itu. Udah males sama om. Aku mau ngemol aja sama mami kecil. Raya berdiri dari pangkuan Devan. Ya udah nih,
Devan mengambil dompetnya dan menyerahkan kartu kreditnya. Begitulah Devan tidak pernah pelit kepada Raya. Apapun yang Raya minta pasti dengan cepat Devan menurutinya. Enggak mau. Maunya yang warna hitam, tolak Raya. Ih, pakai nawar lagi. Ya udah nih, Devan menyerahkan black cardnya. Gitu dong, kan jadi makin cinta. Raya tersenyum senang sambil mengambil kartu hitam itu. Kayaknya aku harus menghasilkan banyak uang agar kamu mengucapkan kata cinta terus setiap hari, sindir Devan membuat Raya terkekeh. Bye, Om Ganteng. Kap. Raya mengecup bibir Devan sekilas, lalu segera pergi dari ruang kerja Devan. Astaga. Itu bocah pengen banget dihilafin, gerutu Devan sambil memegang bibirnya. Raya yang sudah sampai rumah segera mencari mami kecilnya untuk diajak nge-mall. Mami. Ternyata di sini dari tadi aku nyariin, Raya menemukan JJ sedang menyirami bunga di taman belakang. Ada apa, Ray? Tanya JJ. Nge-mall yuk, ngabisin duit suami kita, ucap Raya cekikikan. Suami? Baru calon dodol. Ya sama aja lah. Kan bentar lagi juga sah, hehehe. Raya segera menarik tangan JJ. Raya, kebiasaan deh. Protes JJ. Abis kalau nungguin lo bakal lama. Keluh Raya, sudah tahu tabiat mami kecilnya itu, jika sudah berurusan dengan bunga-bunganya pasti lupa waktu. Iya tapi bentar GW belum minta izin sama Dedi dan juga mau ganti baju dulu, ucap JJ. Setelah meminta izin kepada suaminya dan berganti pakaian, Raya dan JJ berangkat ke mall bersama. Kita belanja apa dulu nih? Tanya Raya saat sudah memasuki mall. GW bingung mau beli apa, soalnya baju GW masih baru semua. Ucap JJ, merasa tidak enak. Ya, walaupun Sander sudah memberikan black card untuk dirinya, tapi JJ tidak mau memboroskan uang suaminya. Jangan kayak orang susah mam, sekarang lo itu istri dari Tuan Sander, Klar. Punya suami kaya mah harus dimanfaatin, jawab Raya sambil tertawa. Sedangkan JJ hanya menggelengkan kepalanya saja melihat tingkah Raya. Ayo kita ke salonnya burung hantu saja, Raya menggandeng tangan JJ. Burung hantu? Iya, si ember itu loh, jawab Raya, membuat JJ semakin bingung. Sampai di salon yang dimaksud Raya, mereka disambut pria gemulai. Wah, ada si mulut pedas dan gadis kecil, Emma bersorak heboh, karena uang di ATM-nya akan bertambah banyak karena kedatangan dua gadis itu. Hai, Emma. Hai, burung hantu, JJ dan Raya menyapa Emma bersamaan. Kenapa sekalian enggak hubungi Eike dulu kalau mau datang ke Sindang? Kan Eike bisa kosongin nih salon, ucap Emma, dengan gaya gemulainya. Mampir Cin. Sekalian aja perawatan biar kulit kita kinclong, ucap Raya, menirukan gaya berbicara Emma. Emma mencebikkan bibirnya kesal, membuat JJ terkekeh karena sikap Emma yang lucu. Yei gadis kecil. Eke ada perawatan khusus buat Yei, biar Opa Sander makin kelepek-kelepek sama Yei, ucap Emma cekikikan. Ikan kali kelepek-kelepek, Raya menimpali. Buat GW enggak ada perawatan khusus. Enggak, karena perawatan ini khusus untuk gawang yang sudah jebol. Hai, ucap Emma dengan gaya kemayu. Sedangkan JJ bersemu merah saat mendengarkan ucapan Emma, lain dengan Raya yang memutar kedua bola matanya malas. Ih, Yei kayak masih perawan aja masih malu meong. Gimana tongkat baseballnya Opa Sander? Pasti gede dan kuat ya? Tanya Emma tanpa malu. Miss M. Kesal JJ, sedangkan Emma tertawa terbahak melihat ekspresi JJ malu dan wajahnya sudah semerah tomat. Astaga, enggak di sini atau di rumah sama saja. Pada mesum. Batin JJ.
Ih, burung hantu. Lo bikin mami gewe malu tahu. Raya melototi Emma, bukannya takut Emma malah semakin tertawa terbahak. Hai hai hai, telinga Eike geli-geli manja dengar Yei manggil gadis kecil dengan sebutan mami, ucap Emma kepada Raya. Udah ah, dari tadi ngomong terus yuk langsung capcus aja. Emma menuntun kedua gadis itu menuju ruang VVIP. Raya dan JJ menikmati perawatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah 4 jam barulah keduanya selesai. Raya dan JJ melakukan pembayaran dengan kartu hitam yang mereka pegang. Wah, kartu ajaib, jiwa Emma meronta saat melihat 2 kartu hitam itu. Ini bayarnya masing-masing? Tanya Emma. Yups, tentu saja, jawab Raya. Apa enggak sekalian aja, Ray? Tanya JJ. No. Ini aku sudah dinafkahi sama om gantengku, jawab Raya sambil memeluk kartu hitam itu. Ya, tapi kan, sebenarnya JJ merasa tidak enak jika Raya harus membayarnya sendiri. Udah lama. Kesindangin kartu ajaibnya, Emma merebut 2 kartu ajaib itu. Nih udah, makasih ya sering-sering aja kesindang. Hai 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 hai, ucap Emma, menyerahkan 2 kartu ajaib itu beserta struk pembayarannya. Hah, 300 juta? Pekik JJ saat melihat struk itu. Hanya untuk perawatan saja, mengeluarkan dana sebesar itu. Jiwa miskin JJ meronta. Ih, mami. Uang segitu bagi Dedi hanya seperti upil. Jadi jangan kaget, mami harus terbiasa hidup dengan kemewahan yang Dedi berikan, ucap Raya, lalu menggandeng JJ keluar dari salon itu. Tetapi kalau Dedi marah bagaimana? JJ merasa takut karena menghamburkan uang segitu banyaknya. Ya, palingan juga Dedi ngurung mami di dalam kamar. Hahaha, Raya tertawa terbahak. Raya. Sander menyilangkan kedua tangannya di dada dan menatap istri dan anaknya yang baru pulang di malam hari. Raya dan JJ setelah melakukan perawatan, mereka pergi menonton bioskop. Setelah itu mereka pergi ke taman hiburan hingga lupa waktu. Taman hiburan yang dulu sering mereka kunjungi saat masih SMA, tapi setelah masuk kuliah mereka tidak pernah bermain ke sana. JJ dan Raya tertunduk di depan pintu utama karena Hot Daddy itu mencegatnya di depan pintu. JJ dan Raya saling senggol dan berbicara dengan bahasa isyarat. Lo kan istrinya, jadi kasih alasan ke Daddy, Raya. Lo aja kan lo anaknya. JJ. Pakai jurus andalan dong. Rayu Daddy ajak dia ngamar pasti lulu. Hai hai hai, Raya. Dasar anak gak ada akhlak. JJ. Apa yang ingin kalian katakan? Tanya Sander dengan nada datar. Dad, kita ke kamar yuk. Aku tadi habis perawatan ke salon Emma, nih coba cium wangi kan? JJ memberikan lengannya untuk dicium oleh suaminya. Aroma vanila tercium oleh indera penciuman Sander saat JJ mendekatkan tangannya di depan hidungnya dan berhasil membuat gairahnya naik cepat. Sial, celanaku sesak. Aku menginginkannya. Batin Sander kesal. Bagaimana? Wangi kan? Tanya JJ sambil tersenyum semanis mungkin. Saat perhatian Sander teralihkan, dengan cepat Raya melarikan diri ke kamarnya dan segera menguncinya. Selamat. Maafin aku ya mami kecil, gumam Raya, sambil mengelus dadanya berulang kali. Muka Dedi serem banget Raya bergidik ngeri. Untung aja udah ada pawangnya. Hai hai hai, ucap Raya, lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dasar Raya. Pengen gue pites tuh anak. Kesal JJ saat mengetahui Raya sudah tidak ada di belakangnya. Tidak wangi ya Dad? Wajah JJ terlihat kecewa saat melihat ekspresi datar suaminya. Kamu bau.
Aku tidak suka, ucap Sander, membuat JJ cemberut. Padahal aku melakukan perawatan mahal untuk Dedi, dan bahkan aku melakukan perawatan untuk asterisku, agar Dedi selalu terpuaskan, gerutu JJ kesal, lalu melenggang pergi dari hadapan suaminya. Sander terperanjat saat mendengar gerutuan istrinya. Benarkah itu? Sayang, panggil Sander, tapi sial istrinya tidak menghiraukannya karena sudah terlanjur merajuk. Hais, pasti malam ini aku tidak mendapatkan jatahku. Sander merutuki dirinya sendiri, lalu mengejar istrinya yang sudah masuk ke dalam kamarnya. Harusnya kan aku yang marah, batin Sander. Diam di sana. Aku malas dekat-dekat Dedi, ketus JJ, melarang suaminya mendekati dirinya yang akan memasuki kamar mandi. Sayang, aku tadi cuma bercanda kok. Sander mencoba merayu. Cih, sana pergi. Aku kan bau. Masih terlihat ketus. Sayang, sepertinya mandi berdua lebih asik, ucap Sander, menghampiri istrinya yang masih berdiri di ambang pintu kamar mandi. Berak. JJ dengan cepat menutup pintu kamar mandi dan segera menguncinya, kemudian berteriak. Dalam mimpi Dedi. Hidung mancungku, pekik Sander, saat hidungnya mencium daun pintu itu. Selama JJ di dalam kamar mandi, Sander memikirkan cara untuk meluluhkan hati istrinya yang tengah merajuk. Ceklek. JJ keluar dari dalam kamar mandi hanya menggunakan handuk yang melilit di tubuhnya. Sander yang melihatnya pun sampai ingin meneteskan air liurnya, begitu juga pedangnya sudah keras dan juga siap untuk diasah. JJ membuang muka saat Sander menatapnya mesum. Hani, panggil Sander selembut mungkin. Demi kesejahteraan pedang pamungkasku agar tidak karatan, aku rela menjadi budak cinta untuk istriku. Batin Sander, menyesali sikapnya kepada istri kecilnya. JJ tidak memperdulikan Sander, ia terus berjalan melewati suaminya dan menuju ruang ganti. Dasar lelaki tidak peka. Nyebelin. Sia-sia membuang uang 300 juta yang seperti upil buatnya. Gerutu JJ kesal, sambil memakai baju dinasnya.